Pinjol di tahun 2025 akan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk mengautodebitkan rekeningnya agar nasabah tersebut bisa melakukan pembayaran pinjol tersebut. Benarkah itu terjadi? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pinjol auto debit rekening nasabah ya. Karena memang di video sebelumnya saya sendiri sudah berjanji pengen bahas masalah auto debit ini. Terus pertama, lalu kemudian yang kedua juga memang agak sedikit viral juga, atau di medios-medios itu beredar juga berita bahwasanya sekarang pinjol itu bisa auto debit rekening nasabah. Nah, terus kemudian pinjol juga akan bekerja sama dengan para pihak perbankan yang ada di Indonesia seperti BRI, Mandiri, BCA, dan yang lain sebagainya. Di sini saya mau bahas akan hal itu ya. Jadi yang pertama, untuk masalah kerjasama terlebih dahulu antara pinjol dan juga pihak perbankan. Oke. Pertama, langsung aja saya jawab, itu tidak dimungkinkan, apalagi bank-bank BUMN ya, seperti BRI, Mandiri, BNI, itu merupakan bank milik negara. Jadi kalau misalkan bank milik negara bekerja sama dengan para pihak pinjol, saya kira nanti akan menjadi simpang siur. Simpang siurnya kenapa? Pihak bank tersebut mendukung, artinya pinjol. Nah, kalau sudah mendukung pinjol seperti itu, saya yakin tidak dimungkinkan, karena badan milik usaha milik negara itu tidak diperbolehkan berpihak ke manapun yang khususnya untuk masalah pinjol. Apalagi pinjol tersebut kebanyakan adalah dari luar negeri, bukan dari Indonesia ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu saya kira tidak dimungkinkan atau sangat tidak mungkin pihak pinjol bekerja sama dengan pihak perbankan yang ada di Indonesia. Pertama itu. Tapi kalau misalkan bekerja sama dengan pihak bank swasta, mungkin bisa saja terjadi seperti Bank BCA. Bank BCA itu kan kasarnya bukan bank milik negara, itu bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya 0,00001% ya, karena pihak Bank BCA itu orangnya, Bank BCA itu perusahaan yang sangat besar, sedangkan pinjol adalah perusahaan yang sangat kecil. Jadi saya kira sangat tidak mungkin pihak pinjol akan bekerja sama dengan pihak BCA, itu sangat tidak mungkin ya teman-teman semuanya. Itu kalian harus catat. Terus kemudian yang kedua adalah sistem penagihan auto debit tersebut sangatlah tidak mungkin OJK itu mengizinkan pinjol itu auto debit rekening, karena mungkin adapun yang terjadi ataupun regulasi itu bisa terjadi kalau misalkan pihak pinjol tersebut punya bank seperti mungkin kayak Shopee dan juga Sibank ya. Kita tahu bahwasanya Sibank itu merupakan bank digital dari Shopee, lalu kemudian kita punya pinjaman di SpayLater ataupun di Pinjam. Nah, dan di situ bisa auto debit sangat memungkinkan kalau misalkan OJK mengizinkan. Pertama, lalu kemudian yang kedua, kalau misalkan di auto debit itu harus atas persetujuan nasabah. Jadi tidak boleh semenang-menang Shopee itu ataupun si bank tersebut mengautodebitkan untuk membayar hutang kita di Shopee seperti itu. Ya kalau misalkan auto debit rekening tinggal dipindahkan aja, jangan nabung lagi di si bank gitu kan. Pindah aja ke bank BUMN seperti BRI, Mandiri, terus kemudian juga BNI, itu kan bank-bank milik negara yang saya kira tidak mungkin pinjol tersebut bekerja sama dengan bank BUMN seperti itu ya. Jadi rumor berita yang beredar tentang auto debit rekening nasabah tersebut sangatlah tidak mungkin, kemungkinannya hanya 0% ya teman-teman semuanya. Pertama, ya tidak mungkin. Yang kedua juga sangat susah untuk pinjol tersebut bekerja sama dengan pihak perbankan. Terus kemudian yang ketiga juga tidak mungkin juga OJK mengizinkan auto debit, karena memang pinjol itu kan KTA sistemnya. Jadi kredit tanpa agunan dan tidak ada jaminan sama sekali. Jaminannya hanyalah KTP kita aja, itu sebagai data pribadi aja, tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau misalkan pinjol tersebut datang ke rumah kalian atau DC tersebut datang ke rumah kalian meminta jaminan motor ataupun barang berharga di rumah kalian, itu tidak diperbolehkan dan kalian harus menolak secara tegas, karena memang pinjol itu namanya KTA, kredit tanpa agunan ya. Jadi nggak boleh yang namanya ada jaminan ataupun agunan. Berbeda dengan pihak perbankan. Kalau pihak perbankan itu diperbolehkan yang namanya ada jaminan ataupun ada agunan. Makanya bunga di bank itu sangat kecil, tapi kalau di pinjol bunganya sangat besar. Pinjol itu kalau dihitung-hitung ya 0,3% ya, kita hitung 0,3%. Jadi untuk 1 tahun itu kita bisa bayar hampir 2 kali lipat atau hampir 100%-nya. Berbeda dengan pihak bank. Kalau pihak bank itu bunganya paling mentok-mentok 20%. Kalau pinjol bunganya udah nyampe 100%. Nah, kenapa kok pinjol itu bunganya diizinkan
bunganya sangat besar. Karena memang pinjol itu tidak boleh ada yang namanya agunan atau jaminan untuk kita melakukan pinjaman. Sedangkan kalau bank itu sendiri, apa ya, kasarnya dia harus ada agunan, dan itu tidak boleh mengambil bunga yang besar. Seperti itu aturan gampangnya ya. Padahal kalau kita bahas secara detail dan juga lebih mendalam lagi, ya kita butuh waktu berjam-jam. Gampangannya seperti itu aja lah. Bank boleh meminta jaminan ataupun agunan, tapi dengan syarat bunganya kecil. Makanya bunga-bunga di bank, di BRI, Mandiri, BCA, semuanya itu saya yakin di bawah 30%. Sedangkan kalau dipinjol, per tahunnya, ingat per tahunnya itu pasti di bawah 30% untuk bunga perbankan. Sedangkan kalau bunga pinjol, dia itu tidak ada agunan, tidak ada jaminan. Jadi kalau kalian mau minjem uang ke pinjol, nggak perlu jaminan surat motor, BPKB motor, surat sertifikat tanah, ataupun apalah gitu, nggak perlu. Tapi di situ pinjol tersebut dapat aturan boleh menetapkan bunga yang sangat tinggi, bisa dikatakan lebih dari 50% per tahunnya. Ya, seperti itulah gampangannya aturannya. Seperti itu, oke? Mudah-mudahan video ini bisa menjawab. Jadi, kalau masalah auto debit dari rekening nasabah itu sangat tidak dimungkinkan untuk tahun berikutnya pun, ya nggak tahu ya kalau tahun-tahun berikutnya mah. Tapi, sang jelas tahun 2025 ini tidak akan mungkin terjadi, oke? Mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan teman-teman semuanya. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.